Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah yang pertama atas nikmat Islam iman. Alhamdulillah yang kedua atas nikmat umur. Alhamdulillah yang ketiga atas nikmat taufik kita bersama-sama kumpul di majlis ilmu. Nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa kita minta. Siapa kira-kira pas lagi di alam rahim di dalam kandungan ibunya, ya Allah, aku mohon dilahirkan ke dunia ini atas Islam iman. Ada yang pernah? Itu yang dinamakan nikmat yang begitu mulia tanpa kita minta. Saya senang doa seorang saleh. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada saya nikmat Islam tanpa aku minta. Aku mohon berikan kepadaku nikmat surga yang selalu aku minta. Nikmat Islam iman Bapak Ibu tidak bisa dirasakan oleh orang Islam sendiri.
Tapi yang bisa merasakannya adalah orang yang punya masa jahiliyah. Paham tak masa jahiliyah? Artinya masa lalu. Masa ketika tidak salat, masa ketika tidak pernah membaca Al-Quran, masa ketika durhaka sama orang tua, masa ketika kita berlaku maksiat dan dosa, tetapi Allah masih sayang sama kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika setiap dosa maksiat dicabut nyawa kita, kira-kira apa yang kita mau jawab di hadapan Allah? Ya Allah, aku berdosa kali ini, tapi demi Allah saya tidak tahu akan mati. Kalau saya tahu akan mati, tidak bakal dosa. Kalau itu bisa cocok jadi jawaban kita di hadapan Allah. Nikmat umur yang banyak meminta umur supaya bisa bertemu dalam bulan Ramadan. Tinggal hanya beberapa langkah. Berarti doa Bapak Ibu yang selama ini yang meminta, Ya Allah balighna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, sudah terkabul. Kalau boleh Bapak Ibu ziarah kubur, karena ada di antara keluarga kita, kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah duluan. Kalau boleh kita ziarah mereka di kubur dan kita ceritakan sebentar lagi akan masuknya Ramadan, dan mereka bisa mendengar cerita itu, pasti akan menangis. Dan mereka berkeinginan, bisa tidak kembali ke dunia supaya bisa kita nikmati Ramadan lagi. Tapi yang harus kita yakini, mereka yang sudah dipanggil oleh Allah tidak akan bisa kembali ke dunia. Tapi bagi kita semua, kesempatan yang begitu istimewa, kesempatan masih kita punya umur untuk menikmati bulan Ramadan. Banyak manusia menjadikan bulan Ramadan hanya bulan makanan dan minuman. Bahkan ada makanan yang dinamakan makanan khas Ramadan. Banyak kita kenal, apa itu supnya, apa itu kuehnya, apa itu tajil ya, tajil. Tajil itu biasa Ramadan kan? Ramadan bulan puasa, bukan bulan makanan. Saya selalu suka ke jamaah, sebelum masuk Ramadan tolong timbang berat badan dan ditulis berapa, tuliskan. Kalau bisa ditulis dan disimpan di kaca, di cermin, pasti. Karena setiap keluar pagi, khususnya ibu-ibu pasti fardu ain lihat cermin itu wajib. Karena mungkin dia langsung bangun, langsung keluar tambah menghiasi muka kan, itu hal biasa, boleh. Tapi sambil menghiasi muka, membersihkan muka, make up muka, ada tulisan itu, berat badan saya sekian. Nanti ditimbang lagi sebelum salat Idul Fitri, selepas Ramadan. Karena biasa habis Idul Fitri kan mulai makan banyak kan, apalagi di umrah sana sini silaturahim, halal bihalal, banyak acara. Jadi supaya kita berlanjut, jangan sampai terlanjur makan duluan, timbang dulu berat badannya. Kalau terlihat hasilnya selepas Ramadan sebelum Idul Fitri, ternyata berat badannya melebihi berat badannya sebelum Ramadan, oh sayang sekali Ramadan tahun ini menjadi bulan makanan. Buktinya berat badan tambah. Sebaliknya kalau Anda merasa sudah berkurang, ini justru kesempatan
untuk kita diet, untuk kita menjaga kesehatan, untuk kita membersihkan semua bakteri-bakteri yang selama setahun kita makan bebas. Subhanallah, Ramadan kesempatan. Bukan hanya kesempatan Ramadan untuk kesehatan badan kita, bahkan kesehatan rohani batin kita. Oleh karena itu dinamakan Ramadan. Tahu tak arti Ramadan? Tahu artinya? Bahasa Arab ya? Tahu tak? Masa tidak bisa bahasa Arab? Oh, bukan orang Arab ya? Ada nggak orang Arab sini? Ada. Orang Arab. Ada Cipinang, mana Arab Cipinang? Arab Tanah Abang ya? Ramadan diambil daripada kata Ramdha. Ramdha. Apa itu Ramdha? Salah satu nama badan pasir. Badan pasir dinamakan Ramdha. Kenapa ada kata Ramdha di situ? Karena badan pasir dikenal salah satu daerah yang terpanas. Kalau di Indonesia kan ada badan pasir, tapi kalau Bapak Ibu yang sudah haji pas perjalanan dari Makkah atau Madinah atau ke Jeddah, kalau lihat kanan kiri kan kosong ya. Bahkan kadang-kadang munculnya hutan. Karena ujung-ujungnya itu badan pasir. Jadi mereka karena hutan itu tidak bisa di dalam kota. Buktinya ada di safari Indonesia itu berapa hari mati dia, tidak bisa tahan lama. Cocoknya malah di badan pasir karena ada panas, suasana panas, kering, dan salah satu yang kuat menahan itu semua adalah unta. Tapi apa hubungan badan pasir, Ramadan, kemudian Ramadan? Ramadan susah kita bahas Ramadan, bukan unta, bukan apa badan pasir. Karena Ramadan diambil dari asal bahasa Arab. Kata Ramadan adalah badan pasir yang dikenal sebagai daerah panas. Dalam sejarah pun Ramadan selalu jatuhnya di bulan yang panas. Di sini ada ikatan. Apa hubungan panas di badan pasir sama panas di bulan Ramadan? Sebenarnya sudah ratusan tahun selalu Ramadan jatuhnya di musim panas. Apalagi tahun ini diperkirakan musim panas Ramadan tahun ini 54. Itu yang terpanas dari sekian puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ini yang paling panas. Sebaliknya haji yang paling enak tahun ini. Musim haji tahun ini lebih enak. Tidak terlalu dingin dan tidak panas. Panasnya di badan pasir mampu membakar kulit kita. Kalau di Indonesia aja kita bersantai di pantai, berubah warna kulit. Ini baru tidak apalagi di padang pasir. Juga kalau orang mulai daripada pantai Indonesia di dekat laut sana juga, misalnya santai di padang pasir. Ya, pulang sudah hitam total, bukan rubah kulit lagi. Kalau musim panas di badan pasir mampu membakar kulit kita, Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita. Itu arti daripada Ramadan, untuk membakar dosa-dosa kita. Bagi orang saleh maupun orang dosa, kesempatan emas Ramadan. Karena Ramadan dinamakan Madrasatul Salihin, pendidikan bagi orang saleh. Madrasah Taubat adalah bulan taubat bagi orang dosa. Kalau kita punya baju kotor, dimasukin ke mesin cuci kan? Kadang-kadang mesin cuci belum mampu membersihkan total, masih ada bekas. Kita kadang suka sikat bagi tangan. Saat kita sikat, apa yang kita dapat? Dua, baju bersih, tangan pun bersih.
Ramadan sama, mampu bukan hanya membakar dosa kita, tapi juga sikat hati kita, membersihkan. Oleh karena itu, kalau Anda memperhatikan kenapa umat Islam khususnya di bulan Ramadan terasa lebih mau beramal saleh. Misal setiap hari saya yakin Bapak Ibu sudah bersedekah, tapi saya yakin pas datang Ramadan Anda merasa kedermawan itu lebih. Untuk buka puasa, santunan anak yatim, bagi sahur, apalagi kalau ada acara ramai-ramai untuk beramal saleh, banyak yang suka ikut. Masjid kita memperhatikan makmur, apalagi tarawih. Walaupun awal-awalnya ramai, tapi terus-terus mulai berkurang. Tapi alhamdulillah masih ada kata ramai. Nanti daripada ramai lagi pas mau masuk 10 akhir, khususnya di malam 27. Walaupun belum tentu Lailatul Qadar malam 27. Ini perlombaan dan semangat jamaah untuk memakmurkan masjid, beramal saleh, bersedekah, santunan anak yatim, berbanyak baca Al-Quran. Saya memperhatikan jamaah, biarpun dia awam, belum begitu pandai membaca Al-Quran, tapi subhanallah begitu masuk ke Ramadan dia suka baca. Rasa kesukaan untuk beramal saleh itu tanda hati kita semakin bersih. Atau bahasa kita hati nurani mulai muncul lebih terang di bulan Ramadan. Oleh karena itu dimanfaatkan. Kalau kita punya HP dan isi memori dan data-data sudah terlalu full, ketika kita mau foto dan mau terima kan, diminta apa? Menghapuskan. Berarti kita terpaksa dari data-data foto-foto yang lama atau yang tidak terlalu penting kita buang supaya bisa terisi data baru. Hati dan pikiran pun diperlukan dibersihkan dan dihapuskan data-data sebelum masuk Ramadan. Karena ketika masuk Ramadan tapi memori hati kita full, mau nikmati Ramadan masuk-masuk. Biarpun beraktivitas ibadah banyak, tapi hati masih terisi banyak full memorinya. Ada dengki, ada hasud, ada sombong, ada dosa-dosa batin, ada dosa-dosa hati. Ini yang perlu dibersihkan dulu. Oleh karena itu ada istilah sama-sama minta maaf. Untuk apa? Supaya kalau ada hal-hal yang masih jengkel di hati, insya Allah dibersihkan. Supaya apa? Begitu masuknya Ramadan, saya ingin hati ini terisi cahaya Ramadan. Ramadan jemaah sekalian bulan ampunan, kesempatan bagi yang banyak dosa, kesempatannya bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya ampunan dosa, bisa bebas dari neraka Jahannam. Ini yang paling tinggi balasan Allah untuk Ramadan. Bebas dari neraka Jahannam. Kalau ada pengumuman dari pemerintah bebas dari pajak, bagaimana senangnya? Ini baru bebas dari pajak. Bagaimana kalau bebas dari neraka? Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa, tapi doa itu sangat ngeri dan sangat bahaya. Bagi orang yang sudah mendapatkan kesempatan emas bertemu Ramadan, bulan ampunan, bulan taubat, bulan rahmat, bulan bebas dari neraka Jahannam, tapi masuk dalam doa Rasulullah yang pernah berdoa, Rahima anfu, Rahima anfu, Rahima anfu. Celaka, celaka, celaka sampai 3 kali. Sahabat pun kaget. Ya Rasulullah, siapa itu yang celaka? Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Barang siapa celaka bagi orang yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah, pantas celaka. Menurut saya, kalau orang bertemu Ramadan bahkan sampai habis
tapi tidak diampuni Allah, sungguh orang itu miskin. Kok bisa tidak diampuni padahal musim ampunan? Sampai kata ulama, kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan diampuni lagi? Sampai pintu neraka tertutup, pintu surga terbuka, syaitan pun terikat, tapi syaitan manusia masih bebas. Syaitan hawa nafsu yang masih terlepas. Inilah manfaatnya Ramadan, Bapak Ibu. Tujuan Ramadan benar-benar kasih sayangnya Allah untuk kita. Karena begitu sibuknya di dunia ini, dan sibuknya pengaruhnya syahwat, harta, dunia dan segala isinya, tapi kita bisa memaksimalkan. Coba bayangkan, dalam 360 hari, hanya 30 hari, tapi bisa jadi sebab 30 hari kita bahagia dan selamat dunia akhir. Bahkan di dalam 30 hari ada satu malam yang sangat istimewa yang dinamakan Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar akan mendapatkan nilai ibadah 83 tahun. Padahal belum tentu Bapak Ibu umurnya sampai 83 tahun. Hanya satu malam. Tapi sayang sekali, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 akhir. Dan semakin mendekat kepada hari raya menghabisnya Ramadan, semakin terlihat kemuliaan Lailatul Qadar. Tapi saya sekali semakin mendekati habisnya Ramadan, semakin kita sibuk belanja buat lebaran. Akhirnya terlalai dari malam Lailatul Qadar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam setiap tahun 10 malam itu pun dia menjauh dari istri. Kenapa? Padahal Rasul sudah diampuni dosanya, sudah terjadi surga, sampai dia menjauh dari istri, bahkan dia i'tikaf. Untuk apa ya Rasulullah? Berharap bisa bertemu di antara satu malam di dalam 10 malam, ada satu-satunya malam Lailatul Qadar. Rasul saja ingin mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apalagi kita. Alhamdulillah salah satu kemuliaan bagi kita di Madinah, kalau mendekati Ramadan libur. Ini suasana Madinah beda sama suasana Indonesia. Mulai dari kemarin 2 minggu lalu, pertengahan Sya'ban sudah libur semua anak sekolah. Bahkan bekerja di pemerintahan gantian, separuhnya tidur, separuhnya bekerja gantian. Tapi kalau sudah masuk 10 malam akhir, rata-rata hampir 90% dari pemerintahan sudah libur. Kecuali masih yang bekerja, ada yang bertugas di bandara sama yang bertugas di bank, karena memerlukan transaksi setiap hari, bank itu masih. Tapi kalau sudah masuk malam 27, libur total. Tapi saya yakin, walaupun Anda di Indonesia tidak libur, insya Allah perjuangan Anda di bulan Ramadan itu menjadi nilai ibadah lebih besar daripada bulan lain. Jadi Anda bekerja dalam keadaan puasa, bukan hanya menahan diri tidak makan dan minum, tapi juga menahan akhlak yang buruk, menjadikan akhlak yang baik, dan Anda bisa merasa rahmat Ramadan bagi kita. Ketika kita sepanjang hari dalam keadaan lapar, menunggu Ramadan, di situ munculnya rasa kasih sayang. Kepada siapa? Kepada orang miskin yang selalu lapar, bukan hanya di bulan Ramadan. Mereka bukan lapar karena berpuasa, tapi mereka lapar karena memang tidak ada makanan. Dan alhamdulillah saya lihat hasil saya keliling seluruh Indonesia, dari Batu Nur Sabang sama Batu Nur Maluki
sama beberapa daerah baru terakhir dari Riau, saya melihat Indonesia walaupun banyak kemiskinan, tapi belum ada yang mati karena lapar. Belum ada. Beda sama Afrika. Ini merupakan nikmat. Bahkan saya melihat hasil dari sumber alam Indonesia itu luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan presiden yang terpilih nanti insya Allah menjadi presiden yang amanah, yang bisa secara adil membagi hasil bumi Indonesia yang begitu dahsyat supaya rakyat Indonesia juga menjadi makmur dan memiliki kecukupan. Kalau negeri Arab kekayaannya apa? Satu, minyak. Habis minyak udah tak ada lagi. Miskin, kembali miskin. Dan baru beberapa hari lalu saya menerima foto-foto kurang lebih 60 tahun lalu keadaan. Dulu jemaah Indonesia yang berangkat haji dianggap kaya. Karena jemaah Indonesia tahun 60 tahun lalu begitu masuknya ke tanah suci Makkah dan Madinah, mereka jemaah Indonesia membagikan makanan dan minuman untuk orang miskin di tanah suci. Baru 60 tahun lalu. Jadi musim haji 60 tahun lalu ada musim bagi orang miskin di sana, luar biasa. Dapat banyak rezeki, terutama dari Indonesia. Walaupun sekarang keadaan memang di sana lebih maju, tapi kekayaan tetap hanya itu, minyak. Dan hidup mereka kalau kembali ke asal mereka, unta, pohon kurma, berbuah kurma, sama susu unta, tidak ada lagi. Itu hidup sehari-hari mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama menjadikan Ramadan itu bulan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang bisa menanamkan rasa kasih sayang, yang bisa menanamkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya baca, la'allakum tashkurun. Semua menjadi hamba yang bersyukur karena berkahnya bulan Ramadan. Nikmati dengan membaca Al-Quran. Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, saat dia membaca kalau masuk Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Saya punya nenek, alhamdulillah masih hidup, setiap tahun 500 kali khatam Al-Quran. Usianya sekarang hampir 100 lebih. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur, sehat walafiat, insyaallah bisa ke tanah suci haji umrah. Nanti insyaallah ke rumah saya boleh ya. Mau nggak ke rumah saya? Ya, nanti mampir kenal sama nenek saya, orang tua saya. Nanti saya ajak makan muntah di rumah saya. Jadi alhamdulillah, begitu kemuliaan seorang nenek yang sudah usia sudah tua, bahkan pernah sakit, kita antar ke rumah sakit, dia pesan sama kita, jangan lupa bawain Al-Quran ke rumah sakit. Karena sudah terbiasa. Sampai dia merasa, biarpun dia lagi rawat di rumah sakit, masih berkeinginan dekat dengan Al-Quran. Beda sama kita sekarang lebih dekat kepada HP. Sampai tidur pun HP-nya tidak jauh. Tidak boleh jauh, jadi supaya bisa kontek-kontekan. Bahkan di bawah maktab kita ya, masuk masih bawa HP, keluar masih bawa HP, jadi kerjaan bawa HP. Sekarang orang berapa kali nabrak mobil di depannya walaupun tidak sengaja karena gara-gara HP. Saya namakan HP itu Tasbih 2014. Tidak bisa dilepas. Dan saya ingatkan kembali, kalau umat Islam di Indonesia memegang Al-Quran sebagaimana banyaknya memegang HP, saya jadi 1 tahun hafal 30 juz, bukan juz 30. 1 tahun saya jamin. Tapi berapa jam sama HP disesuaikan juga bersama Al-Quran. 1 tahun saya jamin hafal. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu cerita indah di bulan Ramadan,
seorang awam di kota Madinah. Beliau subhanallah, biarpun dia awam, tapi tak pernah jauh dari masjid di bulan Ramadan. Usianya hampir 57. Ketika saya kenal beliau di Masjid Nabawi, beliau sampaikan, saya ingin baca Al-Quran, tapi saya tidak bisa. Saya awam. Apakah ada solusinya supaya saya bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Saya bilang, alhamdulillah ada solusi. Simak, dengar. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa baca, tapi masih bisa dengar. Semua sekarang punya HP yang begitu bagus, yang mampu mengisi tradisi Al-Quran 30 juz. Ini berarti setiap Ramadan, biarpun Anda lagi di jalan, naik motor, naik mobil, di mana saja pergi, simak. Ada handphone-nya disimpan, sambil jalan simak ayat Al-Quran. Jangan Anda mau fikirkan kapan habisnya. Banyak orang yang malas membaca Al-Quran karena hitungan halaman itu 600 sekian, kapan habisnya? Tidak usah hitung. Kalau Anda mau megang Al-Quran mau baca, saya nasihatkan, jangan lihat halaman akhir. Jangan lihat, jangan hitung. Udah mulai aja, bismillah mulai. Insya Allah sedikit demi sedikit istiqamah akan habis. Begitu juga mendengar. Simak. Lewat HP, lewat TV, lewat mobil. Kalau kita punya mata, wallahi manfaat, berkah. Apalagi di bulan Ramadan. Kenapa banyak baca Al-Quran dan simak Al-Quran di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Memang Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Oleh karena itu pantas kalau kita membangun waktu sama Al-Quran di bulan Ramadan. Tarawih, kesempatan, apalagi kalau kita orang suka malas salat malam sendiri. Inilah manfaatnya tarawih. Kalau sudah ramai-ramai bahkan kita lebih semangat. Kalau lagi sendirian, ya namanya hawa nafsu, godaan, apalagi baru habis buka. Oleh karena itu saya usulkan, kalau Anda habis puasa, jangan langsung habisin makanannya. Pas mau buka puasa, kurma sama air. Kalau boleh di tengah ada sup hangat atau air hangat, udah cukup. Terus nasinya gimana? Nanti habis tarawih aja. Habis tarawih, nasi apa semua, mau nasi ada, mau nasi uduk, mau nasi apa, pokoknya habis tarawih. Walaupun terbiasa di Indonesia sudah masuk angin, tidak apa-apa sabar. Manfaatnya apa? Supaya nikmati tarawih. Pengalaman saya punya kebiasaan kalau masuk Ramadan saya tidak makan. Tahu tidak? Selama Ramadan saya tidak pernah makan nasi. Percaya tidak? Tidak pernah makan nasi. Mau nasi Arab, mau nasi Indonesia samanya. Tidak pernah makan nasi. Apa makanan saya? Buka puasa kurma sama air zam-zam. Sahur kurma sama air zam-zam. Oleh karena itu yang ketemu saya sebelum Ramadan, kemudian ketemu saya habis Lebaran, kurus banget. Terlihat itu kebiasaan. Kenapa? Itu sebenarnya Bapak Ibu jangan coba-coba ya. Jangan coba. Mau coba tapi pelan-pelan lah. Saya sudah terbiasa. Bertahun-tahun seperti itu. Sampai ada teman saya seorang ustaz yang kemarin mau coba bagaimana bertahan diri 3 hari tidak makan. Hanya kurma, kemudian 3 hari saja dia mau latihan. Saya bilang coba ustaz latihan aja dulu. 3 hari tapi jangan makan apa saja. Tidak boleh kerupuk, tidak boleh apa. Pokoknya tidak boleh. Kurma air, kurma air, kurma air. Daripada menjadi sia-sia, buat saja sekalian kan. Puasa pas buka habis 3 hari di telepon istrinya bapak lagi sakit. Lalu ada masuk angin. Tapi alhamdulillah saya biasa.
Tapi subhanallah, kenapa membiasakan diri seperti itu? Wallahi Bapak Ibu, tarawih makan terasa nikmat. Saya minta 1 malam aja juga. Gak usah 3 malam ya, 1 malam aja. Pas begitu mulai hari Ramadan, pas buka silahkan buka, boleh makan takjil, tapi tolong jangan banyak ya. Jadi bok nasi itu disimpan dulu. Kalau ada buka puasa di masjid dibagi bok nasi, disimpan dulu. Nanti habis tarawih. Kalau istri lagi siapin bagi yang macam-macam gorengan, macam-macam, maaf, disimpan dulu habis tarawih. Itulah Anda rasakan. Beda tarawih, pas dalam perut lagi kosong, tidak terlalu banyak makanan, sampai besoknya sudah cuma makan banyak. Belum masuk isya sudah banyak. Saya sering kalau ikut tarawih, karena kiri saya semua. Sampai imam, pada kita mau nikmati bacaan imamnya sudah terkabul. Bahkan saya sempat pernah mendengar surat imam, kayaknya pindah banget. Habis baru diundang sama orang Arab lah kayaknya. Jadi pokoknya mandi apa nasi apa semua dia makan. Pas dia di mana? Alhamdulillah. Berkata saya membaca Al-Fatihah. Ya subhanallah, kalau kita banyak makan terasa malas. Kenapa? Karena kondisi itu kan beberapa jam kosong, tiba-tiba diberikan makanan banyak. Ini juga namanya hati kan. Kalau pabrik tujuan yang begitu luar biasa mendadak, itu tidak mungkin mampu. Jadi itu ada proses. Saya bilang salah satu yang membantu pencernaan dan juga menjaga kesehatan, proses buka puasa pun harus tertib, harus tersusun. Buka mandiri, habis salat maghrib lah. Kalau ada yang tidak bisa batas sampai tarawih, tidak apa-apa. Tapi makanannya habis salat maghrib. Tapi makanannya kita, walaupun sedikit nasi, tapi jangan sampai habis kotak nasinya. Kalau kami daripada mubazir, saya mau habisin katanya. Cuma saya harap Anda bisa juga. Wallahi Bapak Ibu, demi Allah akan merasa berbeda. Tarawih akan nikmat, bacaan pun Al-Quran akan nikmat. Puasa pun nanti lama-lama akan terbiasa, bukan untuk mencari makanannya, bahkan berpuasa supaya terasa bagaimana indahnya Allah. Apalagi saat kita membuka puasa, ada satu amalan yang selalu tidak diperhatikan oleh jamaah, adalah doa. Doa ketika mau buka puasa. Doa di situ adalah doa makbul. Doa sangat makbul, tidak ditolak. Tapi saya sekali banyak kesibukannya untuk melihat isi kotak nasinya sebelum azan. Daripada melihat isinya sibuk doa, walaupun 2 menit, 3 menit sambil menunggu azan, Anda berdoa. Makbul kata Rasulullah. Da'watul lis-sha'imi la turad 'inda fitri. Doa orang berpuasa saat dia mau buka puasa tidak ditolak. Subhanallah. Dan ini ada kesempatan. Masih semua kita punya hajat. Saya tidak punya hajat. Punya hajat dalam rumah tangga, urusan suami istri, urusan anak yang kita harap anak kita jadi saleh-saleh. Jadi ini tolong amalan menjaga doa ketika mau buka puasa. Yang kedua, tarawih. Nikmati tarawih. Apalagi di masjid-masjid yang bawaannya tarawih sedang, istilahnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu kejar-kejaran. Jadi yang saya harap bisa Anda salat di tarawih di masjid yang kita bisa nikmati. Apalagi kalau bacaan imam bagus, bacaan imam indah, justru lebih buat kita lebih nikmat. Tapi jangan tarawih yang istilahnya saya lihat di Indonesia ada beberapa masjid. Aku heran kata-kata seolah berlomba-lomba siapa yang habis cepatan dapat 2-1. Jadi kalau ibu kita padahal 23. Silakan membaca ayat ini boleh, tidak bukanlah boleh, tapi ketika rukuk sujud pernah bacanya pun pernah.
Jadi akhirnya kedengaran orang yang lagi di rumah, bisa orang lagi sakit atau ada punya anak yang ketiduran, mohon maaf terganggu dari suara itu. Jadi berarti Ramadan tarawih berbersih-bersih saja. Lupa tarawih dinamakan tarawih karena panjang salat dan istirahat. Panjang salat dan bersihkan 2 rakaat istirahat. Kalau kita mau bicara sistem tarawih Rasulullah, itu yang selalu diributkan di Indonesia. Tarawih 11. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11. Ada orang lain, kita Syafi'i, tarawih 23. Dan di Indonesia sudah umum 23. Berikut lagi, saya tidak mau lebih daripada Rasul. Karena Siti Aisyah, Rasulullah tidak pernah tarawih di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan selainkan 11. Tidak pernah lebih. Qiyamul Lail Rasulullah. Dibalas lagi jawabannya. Saya tetap mau 23. Masa Imam Masjidil Haram sudah sesaat. Masjidil Haram Masjidil Nabi juga sama-sama 23 kan? Seperti kemarin datang 2 orang ke rumah saya ribut di depan saya. Pak, tolong Ustaz, tolong jelasin. Ini orang tak mau faham-faham. Apa masalahnya? Saya jelaskan Rasulullah tidak pernah lebih dari 11. Tapi ini ribut sama saya di masjid. Kita tidak enak posisi kita sama jamaah. Tolong dibalas lagi sama orang ini. Saya sudah jelaskan Bapak, contoh kita ada Masjidil Haram sedunia orang ikut. Masa mereka sesat masuk neraka 23 supaya kita nikmati. Ini hanya di bulan Ramadan. Dari 23 hari Ramadan. Masa kita sia-sia di bulan Ramadan? Mereka hampir memberantam di hadapan saya. Saya bilang, Bapak datang mau silaturahmi untuk memberantam. Kalau memberantam pulang aja. Tolong kasih solusinya, bagaimana jalan keluarnya supaya kita aman sama jemaah. Begini saja saya sampaikan. Ini jawaban saya terpesan dari ahli Jabir Madinah. Sampaikan ke jemaah, habis salat Isya umumkan ke jemaah. Mohon maaf Bapak Ibu jemaah masjid kami ini, tahun ini kami tidak ada tarawih. Sudah selesai masalah. Suruh pulang masih tarawih di rumah. Hukum tarawih Bapak Ibu adalah sunnah. Tapi persatuan kita hukumnya wajib. Kalau sunnah terbawa menimbulkan fitnah, tidak boleh bawa sunnah. Itu kaidah dalam fikih. Kalau hal sunnah menimbulkan, membuat masalah, membuat fitnah karena salah pemahaman dan perbedaan, sudah tinggalin aja. Dan masalah berbeda itu kita hormati berbeda pendapat, tapi tidak boleh berbeda hati. Boleh berbeda kata, tapi tidak boleh berbeda hati. Yang mau 11 boleh, yang mau 23 boleh. Yang tidak mau tarawih sama sekali boleh. Yang mau salat malam dari habis Isya sampai subuh boleh. Mau 2 rakaat saja duduk dalam masjid boleh. Yang penting istiqamah walaupun sedikit, tapi nikmat. Sayyidina Uthman bin Affan kalau salat malam, tahu kan? Dalam satu malam 2 rakaat saja, tapi khatam 30 juz. Berarti rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua. Kalau Rasulullah SAW memang 11 dan pernah Rasul lebih dari 11. Tapi kalau saat Siti Aisyah menceritakan salat malam Rasulullah, jangan hanya lihat angka, tapi lihat juga cara. Kata Siti Aisyah, salat Rasul tidak pernah lebih dari 11. Tapi jangan tanya lagi bagaimana indahnya panjangnya salat. 1 rakaat 700 ayat.
Jadi mohon yang mau jalankan yang 11 ikut Rasul 10 dia. Jangan hanya selalu enak-enak aja. Insya Allah kalau mau lihat sunnah Rasul sempurna 11 sesuai Rasulullah, saya jamin tidak ada makmum di belakangnya. Siapa yang mau juga saya satu rakaat. Insya Allah imam begitu habis 2 rakaat saja sudah ada imam, makmum sudah pulang. Berarti harus kita kondisikan mana yang utama, mana yang lebih baik. Kita lihat kondisi jamaah. Di belakang imam ada yang tua, ada yang sakit, ada yang biarpun dia sakit, tapi keinginannya mau gabung dengan jamaah, mau bersama-sama dengan jamaah. Tapi kalau imam begini panjang-panjang, lalu saya tidak bisa ikut. Kalau panjang, silahkan ketika lagi salat sendiri. Oh, hatta 1 tahun salat, habisnya tak apa-apa. Sendiri. Ketika Rasulullah SAW salat 11 sampai 1 rakaat 700 ayat, ketika Rasulullah sendiri. Tapi ketika Rasulullah berjamaah, justru Rasul mewasiatkan salah satu sahabat Rasul, Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan makan salatnya. Kasihan ada di belakangmu yang tua, yang sakit, dan yang punya hajat urusan-urusan lain. Ini salat wajib sudah diperintahkan oleh Rasul jangan panjang. Apalagi salat sunnah. Jadi yang perlu kita juga meningkatkan pemahaman. Dan tidak boleh walaupun kita kurangi bacaan dan kita menambah jumlah rakaat menjadi 23, tapi 23 yang kejar-kejaran juga tidak boleh. Jangan juga terlalu panjang, jangan juga terlalu cepat. Saya masih ingat dulu cerita ketika masuk salah satu masjid di kampung, di samping saya ada seorang tua, barangkali usianya 80 atau 90 tahun. Kasihan saya lihat tak ada apa-apa itu. Karena imam Allah Akbar. Jadi bapak itu kalau menggerakkan badannya kan agak berat, dia tua, mungkin dia sakit apa, jadi dia menggerakkan badannya agak membutuhkan waktu kan. Jadi begitu dia mengikut rukuk, imam sudah sabar. Bapak itu dah jadi rukuk. Ketika imam sujud, bapak mau turun kan? 90 tahun, dia mau turun ikut sujud, imam sudah di rakaat kedua. Bapak itu malah berdiri lagi dari sujud. Sampai bapak tidak berdiri di samping saya. Akhirnya saya lihat, saya megang tadinya rakaat kedua, saya megang tangannya, saya tarik. Kita keluar. Ini masih sering dua ditarik. Saya bilang, kita salah jemaah aja Pak. Karena ini tidak ditarik, kita mau nikmati. Biarpun sedikit-sedikit, tapi kita nikmati, kita senang bacaan yang jelas. Karena ini bacaan imam itu akan menjadi belajar buat kamu. Semua banyak yang akan belajar. Saya punya tetangga seorang ibu di Madinah, dia bisa menghafal Al-Quran lewat bacaannya imam. Karena dia dari rumahnya dia dengar. Kalau bacaan imam santai, enak, pelan-pelan, dia bisa hafal. Sambil dia hafal Tabarak, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Surat Yusuf, Surat 11 ayat, Surat Yasin. Kemudian hafal juga ada sebagian dari Surah An-Naba, juz 30. Itu hanya dua simak bacaan imam. Karena imam. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya usulkan ketika Anda mau menikmati tarawih, carilah masjid-masjid yang Anda merasa nyaman, enak bacaannya imam, dan juga salatnya sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu cepat. Kalau Anda merasa Anda kuat dan memiliki kemampuan untuk panjang salatnya, alhamdulillah masih ada juga masjid yang kayaknya panjang juga. Satu malam bisa khatam 1 juz. Kalau Anda merasa mampu, silahkan ikut. Semampu kita, silahkan nikmati. Apakah boleh saya tahajud di rumah ketika saya ikut jamaah tarawih, kemudian habis sujud saya boleh tahajud lagi? Boleh. Tapi tidak boleh lagi karena sudah witir dulu. Yang terakhir, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan kesempatan untuk kita semua.
Mari kita sama-sama buka halaman baru sama Allah. Bisa saja Bapak Ibu, Ramadan ini yang terakhir bagi kita. Tidak ada yang menjamin umur kita sampai Ramadan lagi. Tidak ada yang jamin. Buktinya sahabat keluarga sudah dipanggil oleh Allah. Apakah bagi Anda masih punya kesempatan? Masih punya kesempatan yang sangat besar. Nikmatilah Ramadan sebelum tidak bisa nikmati Ramadan lagi. Maksimalkan. Anda punya rezeki, infakkan di bulan Ramadan. Berkahnya luar biasa. Tarawih nikmati semaksimal. Bagi sedekah, iftar, buka puasa, sahur, bagi semuanya. Jangan lewat satu hari belum Anda punya kelebihan di situ. Itu hanya batasnya 30 hari. Wallahu a'lam apakah kita punya umur sampai habis atau tidak. Tapi bisa satu hari menjadi nilai umur kita. Apalagi kalau bertemu bulan malam Lailatul Qadar, dihitung nilai ibadah 83 tahun. Umur kita belum tentu bisa sampai 83 tahun. Mari kita sama-sama buka halaman baru sama Allah. Hablum min Allah, bersama manusia hablum min nas. Bermulia akhlak, bertaubat, berbanyak istighfar, berbanyak amal saleh, berbanyak baca Al-Quran, berbanyak silaturahim. Berikan perhatian kepada orang miskin, berikan perhatian kepada anak yatim. Tujuannya lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku karena Allah. Kalau kita benar-benar berjuang di bulan Ramadan, biarpun ketika kita habis umur di bulan Ramadan, insya Allah kita senang hati dan akan Allah balas dengan kenikmatan yang akan menenangkan hati. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tidak ada jiwa pun yang bisa tahu apa yang telah dirahasiakan oleh Allah menjadi balasan yang akan menenangkan hati. Allah akan menenangkan hati Anda semua dalam menikmati Ramadan. Dan alhamdulillah ada acara di TV, di RCTV. Saya mengharapkan semua bisa tonton acara itu, acara Hafiz Indonesia. Kenapa saya menyuruh Bapak Ibu menonton acara itu? Karena tahun ini kami menemukan anak-anak yang begitu hebat, luar biasa. Dari segi suara, saya yakin kalau Anda baca pasti makan habis. Karena Allah tunjukkan kehebatan anak. Di antaranya seorang anak usia 5 tahun hafal 29 setengah juz. 5 tahun. Paling kecil 3,5 tahun hafal 2 juz. Bahkan masih bahasanya bahasa anak. Kalau ditanya hafal berapa? 2 juz. Jadi ada lucunya, tapi inti daripada acara Hafiz Indonesia adalah memotivasi kita. Di antara hari-hari yang akan ditayangkan nanti di bulan Ramadan adalah kami mendatangkan seorang anak dari Madinah, tunanetra, buta, usia 10 tahun, hafal 30 juz. Langsung dites sama penonton sampai angka halaman, angka ayat, angka surahnya, kanan kiri, atas bawah. Lebih hebat lagi, dia menghafal lebih dari 1.400 hadis. Tafsir Ibn Katsir dia hafal semua keseluruhan. Kami bawa mengundang beliau sebagai bintang tamu, tapi subhanallah kedatangan beliau membawa berkah bagi negeri Indonesia. Saya mohon nonton acara itu kira-kira jam 4 sore atau setengah 5 sambil menunggu buka puasa. Insya Allah sangat bermanfaat. Supaya kita, anak-anak kita, saya mohon termasuk anak-anak kita yang punya anak, punya cucu, ajak mereka suruh nonton acara ini. Ada 32 peserta yang usia mereka tak boleh lebih dari 7 tahun, tak boleh. Yang masuk diberikan
kesempatan untuk tampil di acara Hafiz Indonesia. Subhanallah, saya bangga sekali. Dan ini salah satu acara yang membuat saya lebih berkenan berjuang di Indonesia. Kadang-kadang stres saya di Indonesia. Mau pulang ke Madinah deh, udah capek. Tapi subhanallah masih ada banyak harapan yang kita bisa wujudkan di Indonesia. Saya doakan, insya Allah Indonesia ke depan lebih baik. Amin. Dan insya Allah Indonesia dalam pilihan presiden yang akan datang, insya Allah menjadi benar-benar Indonesia makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden yang akan datang insya Allah menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang takwa, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas terhadap rakyat yang berjalan unik. Itu doa saya, dan saya selalu minta sama orang tua saya di Madinah, tolong Umi, tolong Abi, doakan Indonesia, karena dia sementara lagi dalam bukan hanya sambut Ramadan, tapi kesibukan juga untuk pemilu. Mudah-mudahan insya Allah dengan hati nurani kita, insya Allah kita tidak salah pilih, dan yang kita pilih dengan kepercayaan kita, insya Allah menjadi orang-orang yang menenangkan hati kita di dunia dan di hadapan Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Tuhan kami, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarga yang di siang hari ini masing-masing pulang, ya Allah, sudah diampuni segala dosa. Ya Allah, aku mohon yang keluar semua dari majlis ini, ya Allah, diampuni segala dosa, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dimuliakan dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Ya Allah ya Arhamar Rahim, yang belum berjodoh, ya Allah berikan jodoh yang menenangkan hatinya, saleh-saleh. Ya Allah yang sudah berkeluarga, makmurkan ya Allah keluarganya dan sakinah mawaddah rahmah, berikan keturunan anak saleh-saleh. Ya Allah, aku mohon jadikan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi sisa umur kami, yang terbaik bagi perjuangan kami. Dan ya Allah, terimalah kami ya Allah di bulan suci Ramadan, dan tuliskanlah ya Allah nama-nama kami hamba-hamba yang bebas dari neraka jahanam ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Allah untuk semua yang hadir serta keluarganya dijadikan oleh Allah ahlul Quran, ahlul Quran, ahlul Quran dunia akhirat ya Rabbal Alamin. اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, berkahi perusahaan Pertamina ya Allah menjadi perusahaan yang berguna bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan yang Allah, lindungilah perusahaan Pertamina dari segala bala dan musibah, dari segala bahaya dan kecelakaan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya senang sekali bisa diundang lagi sama Pertamina. Mudah-mudahan ikatan silaturahim selalu kita jaga, selalu insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan inspirasi dari saya dan hadiah menjadi kenangan-kenangan dari saya untuk bulan Ramadan. Insyaallah lewat panitia saya menghadiahkan 1000 buah buku saya untuk semua teman-teman. Nanti insyaallah tolong diatur sama panitia membagikan. Saya alhamdulillah terbitkan satu buku karya dari Madinah. Sudah ada. InsyaAllah nanti panitia mengaturkan. Saya tidak bisa jadikan semua, tapi insyaallah dari saya 1000 bisa dibagikan. Ini contohnya buku Cahaya dari Madinah. Adalah banyak metode dan materi yang saya isikan di dalam buku ini. Adalah salah satu perjuangan saya selama di Indonesia, cerita-cerita singkatan dari khutbah Jumat, cerita husnul khatimah, cerita kemuliaan di Masjid Nabawi di Madinah, dan apa yang kami hadapkan selama berdakwah di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini tidak satu materi atau satu metode, tapi banyak tema-tema yang bisa kita mendapatkan pelajaran. Tema takwa, ada beberapa amalan yang bisa kita manfaatkan dan kita istiqamah mengamalkan. Sangat bermanfaat walaupun kecil, tapi alhamdulillah inspirasi dari jamaah disemua dari banyak kawan-kawan dan teman-teman yang mereka menjadikan buku ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Jadi itu hadiah ikhlas dari saya
untuk Anda sekalian, dan saya sediakan insya Allah nanti 1.000 buah, nanti kita atur ya, hadiah Ramadan untuk jemaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya yang berkenan untuk mendapatkan reward itu, alhamdulillah disediakan di Gramedia. Jadi Gramedia di mana-mana sudah bisa disediakan, dan harganya sangat murah, kalau tidak salah 35 atau 36 ribu. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.